Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Atifa dengan NIM 210601009 akan mempresentasikan materi hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Materi pertama yaitu mengenai kemajuan teknologi dalam model Solow. Sejauh ini presentasi kita mengenai model Solow mengasumsikan hubungan yang tidak berubah antara input modal dan tenaga kerja serta output barang dan dari jasa. Tetapi model itu bisa dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu. Yang pertama, efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita harus kembali ke fungsi produksi yang mengaitkan modal total K dan tenaga kerja total L dengan output total Y. Jadi, fungsi produksi itu adalah Y sama dengan F K L, di mana E adalah variabel baru yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja adalah pengetahuan masyarakat tentang metode produksi. Ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Sebagai contoh, efisiensi tenaga kerja meningkat ketika produksi perakitan mentransformasi sistem manufaktur pada awal abad ke-20 dan meningkat lagi ketika komputerisasi diperkenalkan di akhir abad ke-20. Inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L. Sebagai contoh, bahwa kemajuan metode produksi telah melipat gandakan efisiensi tenaga kerja E antara tahun 1980 dan 2010. Hal ini berarti bahwa dua orang pekerja di tahun 1980 sama produktifnya dengan satu orang pekerja di tahun 2010. Artinya, meskipun jumlah pekerja aktual sama antara tahun 1980 dan 2010, jumlah pekerja efektif meningkat dua kali lipat dan perekonomian mendapatkan keuntungan dari peningkatan produksi barang dan jasa. Selanjutnya, mengenai kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan di sini menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal itu memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja aktual meningkat, namun sebenarnya setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi, kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Untuk melakukan hal ini, kita menganalisis perekonomian dalam kuantitas per pekerja. Yang C, dampak dari kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, model kita akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang kita amati, yaitu kita telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi mapan tercapai. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga memodifikasi kinerja
Untuk kaidah emas, tingkat modal kaidah emas didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumen per pekerja efektif. Dengan mengikuti argumen yang sama, maka kita gunakan rumus yaitu C bintang sama dengan fungsi K bintang dikurang eh, N ditambah G bintang. Yaitu pada tingkat modal kaidah emas, produksi marginal modal neto sama dengan tingkat pertumbuhan output total. Karena perekonomian aktual mengalami pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, maka kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah hal itu memiliki modal yang lebih besar atau lebih kecil dari kondisi mapan kaidah emas. Selanjutnya, teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Pertumbuhan yang seimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini yang disebut pertumbuhan yang seimbang. Bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian Amerika Serikat. Pertama, pertimbangkanlah output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L. Menurut model Solow, dalam kondisi mapan, kedua variabel ini tumbuh sebesar G pada tingkat kemajuan teknologi. Data Amerika Serikat selama pertengahan abad ini menunjukkan bahwa output per pekerja dan persediaan modal per pekerja telah tumbuh dalam tingkat yang hampir sama, yaitu sekitar 2% per tahunnya. Dengan kata lain, rasio modal output telah bertahan konstan sepanjang waktu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga faktor. Namun, harga sewa real modal tetap konstan sepanjang waktu. Sekali lagi, prediksi ini tepat untuk Amerika Serikat. Selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat sekitar 2% per tahunnya, sehingga upah ini hampir sama dengan GDP real per pekerja. Namun harga real modal mempunyai nilai yang hampir sama. Prediksi model Solow tentang harga faktor dan terutama patut diperhatikan ketika dibandingkan dengan teori perkembangan perekonomian kapitalis Karl Marx. Marx memprediksi bahwa pengembalian modal akan menurun sepanjang waktu, dan hal ini akan mengarah pada krisis politik serta ekonomi. Yang B, convergence. Negara miskin di dunia mempunyai tingkat pendapatan rata-rata per kapita kurang dari 1/10 pendapatan rata-rata negara kaya raya. Perbedaan pendapatan ini telah terlihat dalam hampir semua ukuran kualitas hidup, mulai dari banyaknya televisi dan telepon per keluarga sampai tingkat kematian dan harapan hidup. Banyak penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah ekonomi saling mendukung satu sama lain sepanjang waktu. Secara khusus, apakah perekonomian yang dimulai dari satu sama lain dimulai dari bawah atau miskin lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan perekonomian yang kaya. Jika ya, maka perekonomian dunia yang miskin akan dapat mengejar perekonomian dunia yang sudah maju. Cara mengejar ini disebut konvergens. Jika tidak ada konvergens, maka negara yang memulai dengan miskin akan tetap selamanya miskin. Model Solow meramalkan kapan konvergens terjadi. Menurut model tersebut, kapan pertemuan atau konvergens perekonomian terjadi bergantung pada perbedaan saat mereka memulai. Di satu sisi, jika dua perekonomian dengan kondisi mapan yang sama seperti yang ditentukan oleh tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan efisiensi tenaga kerja. Karena kesalahan sejarah mulai dengan persediaan modal yang berbeda, pada kasus ini, maka kita dapat mengharapkan mereka untuk bertemu. Perekonomian dengan persediaan modal yang lebih kecil secara alami akan tumbuh lebih cepat.
Di sisi lain, jika dua perekonomian mempunyai kondisi mapan yang berbeda, mungkin karena perekonomian mempunyai tingkat tabungan yang berbeda, maka kita tidak perlu mengharapkan konvergens. Di sini, setiap perekonomian akan mendekati kondisi mapannya sendiri. Pengalaman ini konsisten dengan analisis ini. Dalam contoh perekonomian dengan budaya dan kebijakan yang sama, studi yang dilakukan membuktikan bahwa perekonomian akan saling berkonvergensi pada tingkat sekitar 2% per tahunnya, yaitu kesenjangan antara perekonomian kaya dan miskin menyempit sekitar 2% per tahun. Salah satu contohnya ialah perekonomian rumah tangga di Amerika Serikat, karena alasan sejarah seperti Perang Sipil tahun 1960-an, tingkat pendapatan antar negara bagian mempunyai variasi yang besar seabad yang lalu, tetapi perbedaan ini akan menghilang dalam berlalunya waktu. Selanjutnya yaitu akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Dilihat dari sisi akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan modal manusia. Yang kedua, perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, yaitu seorang pekerja di negara miskin mungkin miskin karena ia kekurangan alat dan keahlian, atau karena peralatan dan keahliannya tidak digunakan dengan optimal. Untuk menjelaskan hal ini dengan model Solo, pertanyaannya adalah, apakah kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi? Banyak penelitian telah dilakukan untuk memperkirakan kepentingan relatif dari dua sumber perbedaan pendapatan. Jawaban yang pasti bervariasi dari satu studi ke studi lainnya. Tetapi baik faktor akumulasi maupun efisiensi produksi tampak penting. Lebih jauh, suatu penemuan menyatakan bahwa kedua hal itu berkorelasi secara positif. Negara yang mempunyai tingkat modal fisik dan sumber daya manusia yang besar cenderung menggunakan faktor produksinya secara efisien. Ada beberapa cara untuk menginterpretasikan korelasi positif ini. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa perekonomian yang efisien dapat mendorong akumulasi modal. Sebagai contohnya, seseorang dalam perekonomian yang berfungsi dengan baik mungkin mempunyai sumber daya dan insentif untuk tetap bersekolah serta mengakumulasi modal manusia yang lebih besar. Hipotesis lainnya adalah bahwa akumulasi modal dapat mendorong efisiensi yang lebih baik. Jika ada eksternalitas yang positif terhadap modal fisik dan modal manusia, maka negara yang menabung dan menginvestasikan lebih banyak tampaknya akan mempunyai fungsi produksi yang lebih baik. Jika efisiensi produksi yang lebih besar dapat menyebabkan akumulasi faktor yang lebih besar atau sebaliknya. Hipotesis terakhir adalah bahwa faktor akumulasi dan efisiensi produksi digerakkan oleh variabel ketiga. Variabel ketiga ini dapat berupa kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh seorang ekonom, jika pemerintah membuat kesalahan, maka mereka membuat kesalahan yang besar. Kebijakan yang jelek seperti inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang berlebihan, campur tangan pasar yang terlalu besar, dan korupsi yang merajalela seiring berjalannya waktu. Kita seharusnya tidak terkejut bahwa perekonomian seperti itu mengakumulasi modal yang lebih sedikit dan gagal menggunakan modal tersebut dengan efisien. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Yang pertama, mengevaluasi tingkat tabungan. Menurut model Solow, seberapa banyak negara menabung dan berinvestasi adalah determinan penting dari standar kehidupan penduduknya. Apakah tingkat tabungan dalam perekonomian Amerika Serikat terlalu rendah, terlalu tinggi, atau sudah tepat?
Sebagaimana yang telah kita ketahui, tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang akan memaksimalkan kondisi per pekerja sekaligus kesejahteraan ekonomi. Kaidah emas memberikan tolak ukur yang bisa kita bandingkan dengan perekonomian Amerika Serikat. Untuk memutuskan apakah perekonomian Amerika Serikat berada pada di atas atau di bawah kaidah emas, kita perlu membandingkan produk marginal modal setelah depresiasi dengan tingkat pertumbuhan output total. Jika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih kecil dari kaidah emas, maka produk marginal yang kian menurun menyatakan bahwa MPK kurang dari N ditambah G. Dalam hal ini, kenaikan tingkat tabungan secara bertahap akan meningkatkan akumulasi modal yang mengarah ke kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih tinggi. Fakta ini bersama-sama dengan analisis sebelumnya mengindikasikan bahwa persediaan modal dalam perekonomian Amerika Serikat berada di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih besar dari pendapatannya, maka perekonomian akan tumbuh jauh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih tinggi. Kesimpulan ini tidak hanya unik bagi perekonomian Amerika Serikat. Ketika perhitungan yang sama seperti di atas dilakukan pada perekonomian negara lain, hasilnya tidak jauh berbeda. Kemungkinan adanya tabungan berlebih dan akumulasi modal di atas tingkat kaidah emas secara teori sangat menarik. Namun tampaknya bukan merupakan masalah real yang dihadapi oleh perekonomian dalam praktik. Para ekonom seringkali lebih mementingkan penghematan yang tidak memadai. Yang kedua, mengubah tingkat tabungan. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat. Perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah dikatakan mengalami defisit anggaran yang menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Defisit anggaran meningkatkan tingkat tabungan dan menyusutkan investasi. Penurunan persediaan modal yang diakibatkan adalah bagian dari beban utang nasional pada generasi mendatang. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dan penerimaannya, maka terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Pemerintah juga mempengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta, tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Sebaliknya, berapa banyak orang yang menabung bergantung pada insentif yang mereka terima, dan insentif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Banyak ekonom berpendapat bahwa tarif pajak atas modal yang tinggi, termasuk pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan federal, dan berbagai jenis pajak pendapatan negara bagian, menghambat tabungan swasta dengan mengurangi tingkat pengembalian yang diterima oleh para penabung. Di sisi lain, pos penghapusan pajak seperti IRA dirancang untuk mendukung tabungan swasta dengan memberikan perlakuan khusus atas pendapatan yang ditabung dalam pos ini. Pak ekonom mengusulkan peningkatan insentif untuk menabung dengan mengganti sistem pajak pendapatan saat ini dengan sistem pajak konsumsi. Yang ketiga yaitu mengalokasikan investasi perekonomian. Model Solo menyederhanakan asumsi bahwa hanya ada satu jenis modal. Di dunia tentu saja ada banyak jenis modal. Perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis-jenis modal tradisional, seperti pabrik bulldozer dan baju, serta jenis modal baru seperti komputer dan robot. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut infrastruktur. Selain itu, juga ada modal manusia, yaitu ilmu pengetahuan dan keahlian yang didapatkan oleh para pekerja dari pendidikan, yaitu dari program kanak-kanak
awal seperti Head Start sampai on-the-job training bagi orang dewasa dalam angkatan kerja. Meskipun modal dasar solo hanya mencakup modal fisik dan tidak berusaha menjelaskan efisiensi tenaga kerja, dan banyak hal modal manusia analog dengan modal fisik, seperti modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan kita untuk memproduksi barang dan jasa. Menaikkan tingkat modal manusia membutuhkan investasi dalam bentuk para pengajar, perpustakaan, dan waktu belajar. Riset terakhir tentang pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa modal manusia sama pentingnya dengan modal fisik dalam menjelaskan perbedaan dalam standar kehidupan internasional. Salah satu cara untuk memodalkan fakta ini adalah dengan memberikan variabel modal di definisi yang lebih luas, yang memasukkan modal manusia dan modal fisik. Para pembuat kebijakan yang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi harus menghadapi isu tentang jenis-jenis modal apa yang perlu dibutuhkan dalam perekonomian. Untuk itu, para pembuat kebijakan bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Industri dengan produk marginal modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjamkan pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi baru. Banyak ekonom menyarankan bahwa pemerintah semata-mata hanya menciptakan tingkat yang menghasilkan untuk berbagai jenis modal. Pemerintah kemudian bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan modal secara efisien. Yang keempat yaitu membangun institusi yang tepat. Seperti yang telah kita diskusikan, beberapa ekonom mempelajari perbedaan standar kehidupan pada negara di dunia, mengaitkan perbedaan ini pada input modal manusia dan modal fisik. Sementara ekonom lainnya mengaitkan pada produktivitas di mana input tersebut digunakan. Salah satu alasan mengapa setiap negara memiliki tingkat efisiensi produksi yang berbeda adalah karena mereka memiliki institusi yang berbeda dan memberikan petunjuk tentang pengalokasian sumber daya langka yang tersedia di negara tersebut. Menciptakan institusi yang tepat penting agar kita dapat memastikan sumber daya yang tersedia dialokasikan sebaik-baiknya. Tradisi hukum suatu negara adalah sebuah contoh dari institusi tersebut. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, India, dan Singapura merupakan daerah bekas koloni Inggris yang merupakan dan karenanya memiliki sistem hukum dengan gaya Inggris. Negara lainnya seperti Italia, Spanyol, dan negara Amerika Latin memiliki tradisi hukum yang berasal dari Kode Napoleonik Prancis. Penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham dan kreditor lebih kuat pada sistem hukum dengan gaya Inggris daripada sistem dengan gaya Prancis. Hasilnya, negara dengan hukum gaya Inggris memiliki pasar modal yang lebih berkembang. Selanjutnya, negara dengan pasar modal yang berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat karena lebih mudah bagi perusahaan kecil ataupun perusahaan besar untuk membiayai produk investasi, sehingga terjadi alokasi yang lebih efisiensi pada modal negara tersebut. Selanjutnya mengenai materi di luar model Slough, teori pertumbuhan endogen. Pertama yaitu model dasar. Untuk menggambarkan gagasan di belakang teori pertumbuhan endogen, kita mulai dengan fungsi produksi sederhana yaitu Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Salah satu unit modal tambahan memproduksi unit output tambahan sebesar A tanpa memperhitungkan berapa banyak modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dengan model Solow. Mari, dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka kita asumsikan pendapatan ditabung dan diinvestasikan.
Jadi, perubahan yang sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara dramatis prediksi tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, dalam model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Tetapi, apakah beralasan untuk menolak asumsi pengembalian modal yang kian menurun? Jawabannya bergantung pada bagaimana kita menginterpretasikan variabel K dalam fungsi produksi Y sama dengan AK. Selanjutnya yaitu model dua sektor. Sebuah lini penelitian yang telah berupaya mengembalikan model dengan lebih dari satu sektor produksi untuk memberikan penjelasan yang baik tentang kekuatan yang mengelola kemajuan teknologi. Perekonomian memiliki dua sektor yang bisa kita sebut perusahaan manufaktur dan universitas riset. Eh, Perekonomian dijelaskan oleh fungsi produksi untuk perusahaan, fungsi produksi untuk universitas, dan persamaan akumulasi modal. Selanjutnya yaitu mikroekonomi dari penelitian dan pengembangan. Jika orang berpikir tentang proses penelitian dan pengembangan sejenak, maka tiga faktor akan muncul. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan, kedua penelitian, dan yang terakhir yaitu ketika sebuah perusahaan berinovasi, perusahaan lain juga mengembangkan inovasi itu untuk menghasilkan inovasi generasi berikutnya. Fakta ini, terutama mikroekonomi, tidak dapat dikaitkan dengan model-model pertumbuhan, terutama makroekonomi yang telah kita bahas. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.